Tahukah kamu bahwa dulunya agama itu tidak ada di dalam KTP? Sejak Indonesia merdeka, tahun 1945 sampai tahun 1967 atau di era Presiden Soekarno, agama tidak pernah dicantumkan di dalam KTP. Baru pada tahun 1967 lah, tak lama setelah tragedi G30 SPKI, agama menjadi data wajib dalam KTP dan setiap warga negara Indonesia wajib memilih salah satu dari 5 agama yang diresmikan kala itu. Dulu, semenjak Orde Baru berkuasa, warga negara Indonesia yang tidak mau bergabung dalam 5 agama yang ditetapkan saat itu akan dianggap ilegal dan sesat. Bahkan, tak jarang dianggap tak bertuhan, sehingga mereka langsung dimasukkan ke dalam kelompok komunis dan ditangkap. Setelah ditangkap, nasib mereka banyak yang tidak diketahui rimbanya. Banyak di antaranya tak pernah kembali ke keluarga dengan selamat, alias tinggal nama. Agama sudah lama dipolitisasi. Agama kini tak lagi sekedar menjadi jalan untuk menata moral manusia dan menjadi jalan manusia untuk berhubungan dengan Sang Pencipta. Lebih dari itu, agama yang memiliki perintilan yang kompleks sudah berkali-kali dijadikan alat politik untuk mengontrol masyarakat dan melegitimasi kekuasaan. Kolam agama di KTP Indonesia adalah warisan kelam Orde Baru yang menggunakan agama sebagai legitimasi politik dan kekuasaan. Hal ini tak hanya terjadi di Indonesia saja sebenarnya. Penggunaan agama sebagai legitimasi politik sudah sering terjadi di Eropa sejak dimulainya revolusi industri dan kolonialisme. Jika kalian pernah mendengar istilah Gold Glory, Gospel yang diusung para kolonialisme Eropa, itulah salah satu contoh klasik penggunaan agama sebagai senjata politik dan penjajahan demi keuntungan ekonomi. Kala itu, agama yang digunakan adalah agama Kristen. Kini, agama Kristen sudah kehilangan pamornya sebagai alat politik. Agama selanjutnya yang bergeser menjadi alat politik adalah Islam. Mengapa Islam yang jadi alat politik? Sebab Islam adalah agama terbesar kedua di dunia. Dan kebetulan, negara-negara yang menganut agama Islam semuanya memiliki potensi sumber daya alam triliunan dolar. Tentu saja hal ini akan membuat panas telinga kaum-kaum agamis yang semenjak dulu menolak wacana bahwa agama telah dijadikan alat politik. Namun inilah yang terjadi saat ini. Dan kamu wajib tahu dan sadar jika tak ingin Indonesia berakhir sama seperti Timur Tengah yang terus-menerus dilanda perang dan konflik. Ketidaktahuan menimbulkan kebodohan, kebodohan menimbulkan fanatisme, fanatisme menimbulkan radikalisme, radikalisme beragama memicu kehancuran. Penggunaan agama sebagai politik tak hanya terjadi baru-baru ini saja, bahkan sejak Indonesia mau merdeka pun politisasi agama sudah terjadi. Contohnya, ketika sedang membahas Piagam Jakarta yang kini menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saat itu, perdebatan terjadi antara kubu Islam dengan kubu sekuler. Kubu Islam mendesak untuk memasukkan syariat Islam ke dalam Piagam Jakarta. Namun, kubu yang sekuler menolak keinginan ini. Dalam sebuah artikel yang dimuat dalam sindonews.com yang berjudul Asal-Usul Kolam Agama di KTP, disebutkan bahwa benturan kedua kubu, yakni kubu Islam versus kubu sekuler, terjadi cukup keras. Saking kerasnya, sampai-sampai daerah di timur Indonesia menyatakan akan keluar dari Indonesia saja jika syariat Islam tetap dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu kemudian terjadilah perundingan alot antara Muhammad Hatta dengan 3 tokoh Islam untuk meminta pencabutan syariat Islam dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan seperti yang tertulis dalam sejarah, kubu Islam akhirnya mengalah dan Pancasila sila pertama tidak jadi menggunakan syariat Islam, melainkan hanya sebatas ketuhanan yang Maha Esa. Lebih singkat sih, namun bisa merangkul semua kalangan. Persoalan apakah sebuah agama harus berpolitik atau tidak sudah menjadi perdebatan sengit sejak ratusan tahun silam. Kaum agamis selalu ngotot bahwa agama harus bisa masuk ke dalam pemerintahan dan politik. Karena menurut mereka, agama seharusnya mengatur setiap aspek kehidupan manusia secara menyeluruh. Menurut mereka, aturan dalam agama adalah aturan dari Tuhan langsung. Bagi mereka, negara yang sekuler atau negara yang memisahkan agama dengan pemerintahan bukanlah negara yang ideal. Sedangkan menurut kaum sekuler sendiri, agama yang dimasukkan ke dalam politik dan pemerintahan justru akan menimbulkan banyak masalah. Apalagi jika negara tersebut memiliki agama dan kepercayaan yang beragam, seperti Indonesia contohnya. Penyeragaman syariat dan hukum-hukum agama tertentu hanya akan mendiskriminasi dan menyingkirkan penganut agama lain. Sehingga pada akhirnya akan menimbulkan konflik, perpecahan, dan kemunduran.
Jika tidak percaya, silahkan cek perpolitikan Eropa di abad pertengahan, di mana saat itu gereja menjadi rujukan politik dan memegang peranan yang besar dalam pemerintahan di sana. Yang terjadi, masyarakat justru terkekang, tidak bebas, dan cenderung berjalan di tempat. Para pemikir bebas tentu merasa tidak nyaman dengan kekangan gereja yang berpolitik, sehingga pada akhirnya muncullah banyak perkumpulan-perkumpulan yang membebaskan anggotanya untuk berpikir dan berkreasi. Abad pertengahan, yakni abad ketika Eropa didominasi oleh politik gereja Kristen, kerap juga disebut sebagai zaman kegelapan. Berkumpulnya para pemikir-pemikir bebas ini yang tidak mau terdoktrin dalam fatwa gereja, pada akhirnya melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang lebih cerdas dan maju. Eropa pada akhirnya memasuki sebuah zaman baru, yakni zaman Renaissance, yang ditandai dengan berjayanya ilmu pengetahuan dan sains di era tersebut. Banyak filsuf bermunculan, banyak ilmuwan bermunculan, banyak penemuan baru ditemukan. Dan jangan salah, kemajuan ini tak lepas dari gerakan masif para pemikir bebas yang tidak mau terikat dalam doktrin-doktrin agama Kristen yang banyak disebarkan melalui gereja. Zaman Renaissance berlanjut ke abad pencerahan. Disebut abad pencerahan karena di sini manusia mulai banyak yang tercerahkan. Banyak ide baru bermunculan. Banyak hal-hal yang dulunya nampak mustahil kini bisa diwujudkan karena bebasnya ilmuwan dan filsuf berpikir dan menelurkan ilmu pengetahuan baru. Namun, jalan mereka tidak selamanya mulus. Saat itu, gereja sangat memusuhi para pemikir bebas ini. Perkumpulan mereka yang kini banyak dianggap sebagai secret society, banyak diburu, ditutup, dan tokoh-tokohnya dianggap bersalah dan melanggar peraturan negara. Dari sinilah muncul keyakinan bahwa perkumpulan para pemikir bebas ini sangat mengancam legitimasi politik gereja. Karena banyak diburu dan ditangkapi, plus banyak pemondokan mereka yang ditutup paksa oleh negara, perkumpulan-perkumpulan ini akhirnya bergerak secara diam-diam. Dari sini muncullah istilah secret society. Dan dari sini pula muncul stigma bahwa mereka adalah pengikut Antichrist. Ketika agama Islam menyebar ke seluruh dunia, secret society kembali distigma negatif sebagai pengikut Dajjal. Padahal dulunya, mereka tak lebih dari sekedar perkumpulan para pemikir bebas yang belajar banyak hal, mulai dari filosofi, energi, sampai ilmu pengetahuan. Namun, karena gereja di Eropa menganggap mereka berbahaya, maka stigma Antichrist ini menyebar dengan sangat cepat dan sangat mengindoktrinasi pemikiran masyarakat Eropa. Ketika era kolonialisme merebak, agama Kristen kembali dijadikan alat politik untuk menjalankan penjajahan. God, Glory, Gospel dijadikan semboyan penjajahan atau kolonialisme. Agama disebarkan sambil mencari keuntungan politik. Begitu pula dengan di Indonesia. Politik dan ekonomi memang kerap tidak terpisahkan, dan agama merupakan cara yang murah dan cepat untuk mendoktrin pola pikir manusia menjadi sendiko dawuh apapun fatwa atau keputusan yang dikeluarkan oleh para pemuka agama. Tak peduli walaupun keputusan atau fatwa tersebut sebenarnya bersifat politis, jika sudah dibalut dengan ayat-ayat dari kitab suci dan tafsir yang disesuaikan dengan kebutuhan politik, maka masyarakat akan menganggap semua itu adalah takdir dan perintah dari Tuhan. Begitulah cara kerjanya jika menjadikan agama sebagai alat politik. Pasca G30 SPKI, agama kembali dijadikan alat politik oleh Orde Baru. Sampai sekarang, masih banyak yang mengira bahwa komunis itu sama dengan tidak bertuhan, padahal bukan loh. Komunisme adalah ideologi negara, tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan Tuhan dan agama. Tapi, di dekade 1960-an sampai 1980-an, perang dingin antara Amerika Serikat yang kapitalis dengan negara Uni Soviet yang komunis sedang panas-panasnya. Perang ideologi dua negara adidaya ini berimbas kepada konflik-konflik berdarah yang terjadi di seluruh dunia yang negaranya condong kepada komunis. Tak terkecuali terjadi juga di Indonesia. Indonesia yang ketika itu dipimpin oleh Soekarno di dekade 1960-an mulai cenderung dekat kepada Uni Soviet yang komunis tentunya. Apalagi saat itu terjadi perebutan kekuasaan atas Papua Barat antara Indonesia versus Belanda. Belanda sendiri adalah sekutu Amerika Serikat. Sedangkan Amerika Serikat sendiri sedang ada agenda besar ingin melenyapkan komunisme di seluruh dunia. Mengapa komunisme harus dilenyapkan? Karena jika komunisme tidak dilenyapkan, maka kapitalisme akan sulit menyebar, globalisasi akan sulit dilakukan. Sedangkan Amerika Serikat sendiri adalah sarangnya globalis yang kerjaan mereka setiap hari hanya mencari cuan dari perusahaan-perusahaan global yang mereka dirikan.
Perusahaan global mereka dipastikan akan sulit masuk dan beroperasi di negara-negara komunis. Karena itu, Uni Soviet dan negara-negara lain yang cenderung komunis harus dihancurkan. Indonesia jelas masuk dalam daftar. Karena itu, ada tragedi G30 SPKI yang tak lepas dari campur tangan CIA atau Badan Intelijen Amerika Serikat. Pasca tragedi G30 SPKI, semua elemen masyarakat yang berafiliasi dengan komunisme ditangkap dan diberangus atau dibantai. Soeharto yang naik sebagai presiden menetapkan kebijakan baru untuk membersihkan komunisme di Indonesia, yakni dengan menetapkan 5 agama resmi dan memaksa rakyat untuk memilih 5 agama resmi tersebut. Agama akhirnya menjadi paksaan untuk agenda politik besar. Agama menjadi alat kontrol masyarakat. Pada saat itu, Indonesia tidak hanya percaya kepada 5 agama itu saja, tapi banyak sekali aliran-aliran kepercayaan yang tersebar mulai dari Pulau Sumatera hingga Papua. Ada banyak agama lokal yang menjadi kepercayaan asli dan lebih tua usianya daripada agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha yang masih dianut dan dijalankan oleh penduduk. Namun karena pemerintah tidak mengakuinya, maka mereka harus memilih salah satu dari 5 agama tersebut, atau mereka akan dimasukkan ke dalam kelompok komunis dan kemudian ditangkap dan tidak pernah bisa kembali. Akibatnya, sampai sekarang, Indonesia jadi terkotak-kotak hanya sebatas pada agama yang diresmikan negara itu tadi, yang jumlahnya 5. Kalau sekarang sih jumlahnya jadi 6, nambah Konghucu. Agama sampai sekarang menjadi paksaan dalam norma masyarakat. Jika ada orang yang jiwanya tidak cocok dengan 6 agama yang telah diresmikan negara, mereka akan kerap mendapatkan diskriminasi dan pelecehan. Mereka dianggap sesat, tidak bertuhan, dianggap pengikut Dajjal, dianggap pengikut setan, dianggap bodoh, dianggap terbelakang, dan kerap mengalami diskriminasi dalam hal-hal umum. Indonesia adalah negara yang heterogen. Sebelum agama-agama asing ini masuk, Nusantara sudah memiliki sistem kepercayaannya sendiri yang berbeda-beda dari satu pulau dengan pulau yang lainnya. Dalam buku Agama Asli Indonesia yang ditulis oleh Rahmat Subagja, di situ dijelaskan bahwa meskipun tidak memiliki sistem teologi yang lengkap dan kompleks seperti agama-agama asing, kepercayaan lokal Nusantara sudah sejak dulu menyadari bahwa ada kekuatan ilahiyah di luar dirinya. Konsep ketuhanan mereka memang tidak belak-belakan menyebut Tuhan dengan nama atau sosok tertentu. Tapi, masyarakat Nusantara sudah sadar betul bahwa sesuatu yang ilahi atau Tuhan ada di dunia ini. Ada kekuatan tak tergambarkan yang mengatur dan memiliki semesta ini. Namun, karena dulu konsep kepercayaan Nusantara tidak kompleks seperti agama-agama asing, yakni tidak punya nabi, tidak punya kitab suci yang baku, keberadaan penganut kepercayaan lokal ini kerap dipinggirkan dan mendapatkan diskriminasi, bahkan dianggap terbelakang. Dan agama-agama pendatanglah yang dianggap mengadapkan leluhur-leluhur Nusantara yang dianggap terbelakang ini. Sebenarnya, para leluhur di sejumlah suku sudah mempraktekkan beragam ritual rohaniah sebelum kedatangan Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam. Ritual-ritual tersebut dijalankan secara rutin, namun pada kelanjutannya, ritual tersebut terdesak oleh datangnya agama-agama baru di Indonesia. Sampai sekarang, ritual kuno yang masih bertahan dalam dominasi agama asing mulai langka bisa ditemukan. Ritual itu pun kini dianggap sebagai budaya etnik supaya tidak bergesekan dengan agama-agama pendatang yang menjadi mayoritas. Menurut Rahmat Subagja, agama asli Nusantara sepanjang sejarah berulang kali mengalami krisis eksistensi. Dia terancam setiap kali didampingi oleh agama-agama yang datang dari luar. Agama-agama baru ini tidak saja unggul dalam perlengkapan doktriner, tapi mereka juga unggul dalam bidang kenegaraan dan lambat laun berfungsi sebagai ideologi negara di bawah kekuasaan sentral yang sakral. Jika kita lihat agama-agama besar di dunia ini, tidak ada agama yang menjadi besar dan memiliki banyak pengikut jika tidak masuk ke dalam negara atau politik. Dengan mencampuri urusan politik, maka pihak agamis dapat meminta pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dan anggaran dana untuk membesarkan agama tersebut, sehingga pengikutnya bertambah dan doktrinnya meluas. Kristen begitu, Islam begitu, Hindu pun begitu di India sana. Sedangkan agama-agama yang tidak berpolitik justru menjadi minoritas dan banyak juga di antaranya mengalami pemusnahan karena dominasi agama-agama yang berpolitik. Sejarah kelam percampuran agama ke dalam politik kerap meninggalkan perpecahan, perang, dan pertumpahan darah.
Namun demikian, sampai sekarang agama masih menjadi kendaraan yang dinilai murah dan cepat untuk meraih kekuasaan. Kenapa? Karena agama memiliki doktrin yang berdasarkan pada kitab suci dan tafsirnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan politik. Ketika doktrin agama disebarkan, maka masyarakat, apalagi jika kesadaran dan akal sehatnya rendah, akan menelan mentah-mentah semua doktrin, fatwa, dan keputusan pemuka agama sebagai perintah atau titah Tuhan. Tidak peduli bahwa agama itu ternyata sudah dipolitisasi. Tentu saja, konten ini akan membuat panas kaum agamis dan membuat saya akan menerima konsekuensi untuk dicap sebagai sekuler yang mungkin membenci agama. Padahal kenyataannya saya tidak membenci agama sama sekali. Saya mempelajari banyak agama dan saya menemukan bahwa agama di zaman ini sudah melenceng jauh dari fungsinya sebagai media pengembangan rohani manusia. Agama yang seharusnya bekerja di ranah rohani dan mengembangkan budi pekerti manusia malah bertransformasi menjadi alat paksa politik yang bersifat doktrinal dan menakut-nakuti. Ketika seorang penguasa mampu menguasai agama, maka ia mampu menguasai masyarakat. Beragama seharusnya menjadikan manusia itu bermoral baik, bukannya dijadikan doktrin untuk mengendalikan pola pikir masyarakat sebagai pesanan politik tertentu. Agama harusnya menjadi sesuatu yang personal, menghasilkan perangai baik dalam masing-masing orang. Barulah dengan perangai baik ini, manusia menjalankan pemerintahan, bukannya malah doktrin agama dipakai untuk membuat peraturan dan undang-undang negara. Ini jelas tidak sehat dan salah kaprah. Eropa sudah pernah jatuh ke dalam abad ke-8, di mana saat itu gereja berpolitik dan menekan kebebasan masyarakat. Kini, Indonesia yang berbarengan dengan negara-negara Timur Tengah lainnya sedang mengulang abad ke-8 di Eropa dulu, dengan agama yang berbeda dan dengan lokasi yang baru. Selama kita mencecap agama tanpa akal sehat dan kesadaran, maka kita akan mengulang kejatuhan negara-negara Timur Tengah itu di sini. Timur Tengah sudah berkali-kali hancur akibat penggunaan agama dalam politik. Indonesia jangan sampai mengulang hal yang sama.